Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita berada di Kampung Rengas, RT 2 RW 14, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dan sudah bersama dengan Kang Ope di sini, ada Kang Agus juga. Ini dari KSM Rumaja. KSM Rumaja, kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pembudidayaan maggot. Ya, untuk pembudidayaan maggot yang ada di Kampung Rengas ini nanti kita akan ketahui secara jelas, secara detail lagi bersama dengan Kang Ope dan Kang Agus. Nah, untuk siang hari ini alhamdulillah cuacanya cerah ya Kang ya. Cuacanya cerah. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini di alam terbuka sambil kita lihat nanti untuk maggotnya seperti apa, kemudian nanti hasil-hasilnya juga seperti apa gitu ya. Untuk pembudidayaan maggot ini. Saya berbincang dulu sama Kang Ope ya. Mangga. Iya. Kang Ope, untuk latar belakang dari pembudidayaan maggot ini siapa sih yang mendirikan, kemudian juga kenapa tertarik kok KSM Rumaja ini untuk budidaya maggot ini? Pembudidayaan maggot berdirinya tadinya atas inisiasi kesadaran antara lingkungan. Jadi ketika warga masyarakat mengeluh banyak sampah organik yang bau gitu, akhirnya dari obrolan-obrolan tercetuslah menuju ke maggot yang tadinya kita tidak tahu apa itu maggot, dan akhirnya dari obrolan itu datanglah seseorang. Kang Gus di sini mengajarkan kita, oh ini loh maggot ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dari obrolan yang tadinya ringan, nyantai gitu kan, akhirnya kenapa tidak? Yuk kita sama-sama mulai dari hal kecil untuk kebaikan lingkungan. Nah dari situ alhamdulillah sekarang telah berdiri KSM Rumaja yang bergerak di mengedukasi sebetulnya untuk masyarakat. Jadi jargon kita di sini itu adalah mulai dari hal kecil untuk kebaikan lingkungan. Itu tadi. Mulai dari hal kecil untuk kebaikan lingkungan, berarti manfaatnya banyak untuk masyarakat di sini begitu ya? Iya, banyak sekali. Nah ini untuk nanti pembudidayaan maggot sendiri, apakah memang juga mengambil apa itu makanannya, apa ini? Makannya sebetulnya sampah organik. Sampah organik ya. Sampah organik itu banyak kan, ada buah-buahan, ada sayuran. Nah, yang paling kita tertarik itu mengedukasi ke warga masyarakat di sekitar lingkungan sini, yaitu sampah-sampah rumah tangga atau sampah dapur yang tadinya ditaruh di plastik jadi bau gitu kan. Nah, kenapa tidak gitu kan? Akhirnya kita mengedukasi bersama kelompok, apalagi terutama di sini ada ibu-ibu dari penggerak PKK di desa, ikut terjun langsung mengedukasi ke masyarakat. Akhirnya masyarakat sadar sendiri gitu kan, oh ternyata sampah yang tadinya dibuang sekarang udah mulai belajar memilah nih gitu kan dari tetangga-tetangga, dan kita pun tidak membeli, mereka dengan sadar store ke sini. Alhamdulillah gitu kan, mulai sekarang warga masyarakat mengerti, oh ternyata sampah ini tidak bisa dibuang, ternyata bisa dimanfaatkan untuk pakan maggot gitu. Ya, ini sebetulnya menarik sekali ya dengan adanya budidaya maggot di Kampung Rengas ini ya Kang ya. Selain juga mengedukasi masyarakat untuk bisa memilah sampahnya dari rumah, ini untuk para ibu-ibu jangan lupa nih sampah-sampah organik itu dikumpulkan, terutama yang ada di Desa Jagabaya ya. Dikumpulkan sampah-sampah organiknya, nanti bisa datang store ke sini buat ini ya, buat makan maggotnya ya. Makanan maggot. Ini sebetulnya membantu pemerintah juga loh ya, dalam rangka untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah sampah ya, terutama sampah-sampah organik yang sebetulnya bisa diolah lagi. Gitu Kang Ope ya? Iya betul Bu. Baik. Kita ngobrol sama Kang Agus nih. Kang Agus kan selaku Ketua KSM Rumaja ya. Sekarang bagaimana nih untuk aktivitasnya sendiri dari KSM Rumaja? Aktivitasnya sendiri ini saya untuk jenjang selanjutnya Bu ya, tahap pertama saya merekrut dari kader-kader. Kenapa saya merekrut dari kader-kader? Dikarenakan mereka lebih cenderung lebih bersosialisasi dengan dapur lah.
Dan begitu juga dengan sosialisasi mereka dan mobilitas mereka ke warga. Nah setelah itu Ya. kita di sini itu buka semacam tabungan lagi, tabungan sampah. Ya. Berapa kilo atau berapa banyaknya mereka store ke sini, kita mengadakan catatan. Jadi kontribusinya per bulan ya kalau ada rezeki lebih kita bagi-bagilah ke anggota gitu. Ada Ada reward, reward-nya. semacam reward lah, Ya. gitu. Menanamkan ketarikan warga yang lain gitu. Nah beginilah seandainya kita bisa mengolah sampah ya, walaupun kita beranjak dulu dari sampah organik. Ya. Karena untuk yang non organiknya mungkin kita harus mempunyai lahan yang cukup luas kali ya. Nah, kenapa dari situ kita beranjak lagi ke peternakan yang lain untuk pengembangan dari magotnya sendiri. Karena untuk daya jual kita untuk berniaga kita sendiri belum bisa nge-explore ke tempat lain. Keterbatasan dengan fasilitas yang kita punya. Ya. Nah, gitu. Ya, jadi ibu-ibu di sini sebetulnya sudah pintar memilah sampah ya. Sudah mulai paham. Sudah mulai paham Paham. ya. Jadi sampah-sampahnya tidak dibuang sembarangan Iya. gitu ya, Kang ya? Iya, udah mulai Mhm. tertarik gitu kan. Hmm. Apa itu maggot gitu kan? Kenapa kok bisa dibikin pakan maggot gitu kan? Dan kita sendiri pun akhirnya tertarik ke maggot itu. Dengan budidaya maggot kita tidak mengeluarkan kos sepeser pun gitu kan. Iya. Karena apa? Pemanfaatan sampah itu untuk makanan maggot sendiri itu gratis loh. Mhm. Gitu kan, di mana-mana bisa kita dapatkan gitu kan. Kayak sampah sayuran itu kan sekarang banyak, kayak di Ya. pinggir-pinggir jalan gitu kan, terus dari tukang-tukang sayur itu kan bisa kita manfaat, itu kan gratis gitu kan. Ya. Jadi kasarnya dengan lahan sedikit pun untuk kebutuhan pakan ternak maupun ikan itu bisa tercukupi gitu. Iya. Dan tadi juga dikatakan Kang Agus bahwa ibu-ibu di sini atau warga di sini untuk menyetorkan sampahnya ya begitu ya. Iya. Untuk menyetorkan sampah di sini itu ditulis dalam Iya, buku ada buku tabungan. catatannya, Jadi buku ada tabungan tiap sampah. masing-masing. Tabungan itu bukan hanya berupa setoran uang saja, tapi juga ditulis ini sampah-sampah juga bisa ditabung ya. Iya, bisa ditabung. Nah, itu jadi bagus sekali nih, Kang. Semoga saja nanti bisa menginspirasi untuk daerah-daerah lainnya barangkali Amin, ya. amin, Jadi amin. ibu-ibu di wilayah lain juga bisa termotivasi. Oh, ternyata kumpulkan loh sampah organiknya, atau mungkin bisa juga dari warga yang lainnya Yang lain bisa untuk store ke Bisa, sini bisa. sampahnya. bisa. Bisa ya. Dan mereka akan dibagi dalam bentuk tabungannya begitu Iya, nanti tabungan. ya. Jadi gini, untuk tabungan itu reward lah buat ibu-ibu yang store ke sini, bahkan mereka pun tidak tahu ini buku sampah ini apa gitu kan, kegunaannya apa. Mhm. Nah, sebulan sekali nanti insya Allah kalau kita ada rezeki gitu kan, kita kasih reward. Bukan berbentuk uang, cuma reward itu kebutuhan Rumah di dapur, Ya. kayak sabun, Ya. sampo lah, Ya. apalah gitu yang bermanfaat bagi ibu-ibu sendiri. Iya. Kemudian sekarang sudah berapa lama ini untuk budidaya maggot di KSM Remaja ini? Ini udah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Dan kita juga di sini meneruskan program dari pemerintah, dari Pak Bupati sendiri. Ya dari peternakannya juga kita diteruskan karena ya mungkin pembudidayaan maggot ini kan hasilnya itu di ke peternakan tuh. Di Di- buat lele sama buat entok lah, bebek gitu. Mhm. Untuk selanjutnya sih masih perencanaan kayaknya Iya. untuk jenjang yang lebih bagus. Jadi di sini sebetulnya selain budidaya maggot juga setelah di budidaya untuk pakannya juga di sini ada untuk peternakan lelenya ya. Udah mulai Udah kita- mulai ya. ya. Jadi maggot ini adalah untuk pakan juga lele. Nanti kita lihat ke sana ya, Iya, Kang ya. boleh. Ada lele dan juga Ada Entok. entok bebek. Ya, Ya. bebek. Jadi nanti kita rasa juga sebetulnya lele yang dikasih makan maggot itu seperti apa Iya. gitu ya. Kita Kita bisa penasaran. merasakan. Gizinya tinggi ya. Dan Oke. dari maggot sendiri punya daya imunnya Bu ya buat Mm-hmm. ternak-ternaknya, karena apalagi di musim hujan gini kan kalau unggas itu sepertinya mereka nggak kuat kalau di musim hujan gitu.
Dengan dikasih pakan maggot ini, insya Allah lah imun mereka pada kuat gitu, buat bertahan di musim seperti ini. Jadi bagus sekali ya, proteinnya itu bagus. Iya. Proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi. Terus dari maggot itu sendiri tidak ada yang terbuang, Bu. Iya, itu mulai dari apa? Dari mulai lalat BSF-nya Mhm. itu siklusnya 1 kali. Ya. Ketika si jantannya setelah kawin itu dia mati. Begitupun yang betinanya setelah bertelur Ya. dia mati gitu kan. Nah, dari yang mati itu pun kita bisa bisa jadi pakan juga gitu kan. Terus nanti siklusnya setelah 3 hari telur itu menetas. Setelah menetas 3 minggu atau 20 hari itu bisa dipanen. Nah, setelah maggotnya kita bisa manfaatkan untuk pakan ayam, pakan ikan, dan sampahnya pun ibu bisa lihat sendiri di Ya. sini banyak tanaman itu menggunakan media dari hasil sampah organik dari maggot sendiri. Jadi Mhm. pengelolaan maggot itu tidak ada yang terbuang, Ya, semuanya terpakai, terpakai. nggak sia-sia. Ya, pun maggotnya adalah untuk pakan ternak lele Ternak, dan lele, ikan, bebek. iya, bebek. Kemudian sampah-sampah Organiknya. organiknya juga bisa dipergunakan untuk tanaman. Tanaman. Iya. Ya, di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang ada. Ini kalau saya lihat di sini ada apa tuh, jambu ya Kang ya? Ya, Iya. Kemudian juga ada tanaman hias juga bisa ya. tanaman Iya. hias bisa. Untuk tanaman sayuran atau buah-buahan atau juga untuk tanaman hias yang ternyata pemanfaatannya itu dari sampah-sampah organik Bekas bekas makanan maggot. makanan maggot. Nah, dan tentunya Kang Agus, ini kita ingin lebih banyak lagi ya mengenai maggot ini ya. Kemudian juga edukasi ke masyarakatnya seperti apa. Kemudian nanti rencana-rencana dari KSM Rumaja sendiri ini dalam pembudidayaan maggot ini seperti apa gitu, harapannya seperti apa? Harapan kedepannya ya yang tadi kita bilang itu mulai dari hal kecil untuk kebaikan lingkungan. Jadi dari hal kecil apa gitu kan, mulai dari memilah sampah dari sekitar, dari tetangga, nanti menular ke tetangga yang lain, mungkin ke kampung sebelah, mungkin ke desa yang lain. Harapan kita seperti itu. Kalau KSM Rumaja sendiri berapa banyak nih, berapa anggotanya? Untuk saat ini anggota kita berkisar 20 orang. Ya mungkin untuk kedepannya dengan edukasi dan sosialisasi dari KSM kita ya, semoga bertambah lagi anggotanya dengan kesadaran dari warga tiap desa masing-masing. Semoga KSM kita ini bisa berkembang dengan bekerja sama dengan BUMDes. Semoga BUMDes juga dengan adanya KSM kita bisa lebih maju lagi, karena kita kan menghasilkan ternak dan juga pupuk lah. Saya lihat dari perkembangan dan subsidi Ya. dari pemerintah sekarang lagi macet lah. Semoga kita juga bisa membantu buat para petani. Nah, Iya. barangkali segitu. Ya, mudah-mudahan nanti harapan kedepannya juga budidaya maggotnya semakin besar lagi ya Iya. Kang ya, semakin Amin, amin, amin. luas. Kemudian juga masyarakat semakin teredukasi dengan adanya pembudidayaan maggot misalnya. Kemudian juga nanti bisa berkembang di wilayah lain kan, harapannya Iya, seperti harapannya itu seperti ya, itu. bukan hanya di sini tapi ya. Ya, dan alhamdulillahnya gini Bu, dari pihak pemerintah pun, Ya. dari di sini Bu RW-nya sendiri, dari Pak Lurahnya, dari Pak Camatnya, dari Bapak Kasihnya, itu support ke kita itu lebih besar gitu, untuk mendorong kita, ayo gitu kan, jangan ngoyo, ayo maju. Jadi kita sendiri pun loh, masa kita mau diam aja gitu kan, sementara para elit-elit gitu kan udah mendorong kita. Nah dari timbul dari situ, ayolah gitu kan, semangat kita makin pertama karena dukungan dari beliau ini gitu Bu. Ya, sekarang ibu-ibu semuanya, ayo kita kumpulkan sampah organiknya, ya, terutama yang ada di Kampung Rengas, di Desa Jagabaya, Jagabaya. Kecamatan Cimaung, atau boleh juga nanti dari Dari kampung-kampung lainnya. kampung-kampung lainnya. Sampah-sampah itu jangan dibuang sembarangan, Iya. ya, dipilah dulu yang Pilah organiknya bisa nanti di store ke sini ya. Iya. Bisa Nah, sini. baik, kita nanti akan lanjut jalan-jalan ya Kang ya. Siap. Iya.
kegiatan masyarakat yang muncul dari inisiasi masyarakat yang sangat luar biasa. Kalau historinya pertama kali terbentuk itu mulai kegiatan itu dari rapat kecil di RW 14 hanya 8 orang yang akhirnya bersepakat untuk mendorong pelaksanaan kegiatan pemberdayaan magot. Salah satunya adalah untuk mengurangi timbulan sampah organik. Dengan komitmen itu modal pertama 1 juta, gitu ya, modal pertama 1 juta diinisiasi yang akhirnya berkembang sampai dengan saat ini yang kita lihat bersama. Itu terbentuklah KSM Rumaja, KSM Rumah Mandiri Jagabaya. Ini hal yang luar biasa karena memang sampah itu dimulai dari dapur. Ketika sampah di dapur sudah terpilah, insya Allah pengolahan selanjutnya akan lebih mudah. Kesepakatan ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa karena ibu-ibu itu lebih ramai dalam arti lebih kuat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat yang lain. Terbukti keanggotaan dari KSM Rumaja ini setiap harinya, setiap bulannya bertambah, alhamdulillah. Dan komitmen pengembangan kegiatan daripada magot ini juga berkembang terus menerus. Dan Jagabaya ini, KSM Rumaja ini menjadi salah satu percontohan untuk pengelolaan pengembangan magot di sekecamatan Cimaung. Setiap kali ada rekan-rekan atau saudara kita dari desa yang lain ingin mengembangkan magot, pasti saya akan minta datang ke sini. Dan setelah pulang dari sini, mereka pulang dengan semangat yang sama, yaitu mengembangkan magot di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah di Kecamatan Cimaung, program Raksa Desa yang didorong oleh Pak Bupati Bandung sudah terimplementasikan 10 desa. Jadi 10 desa itu sudah memiliki pengembangan magot. Tapi yang paling sukses sampai dengan saat ini baru KSM Rumaja. Permasalahan magot yang ada di desa Jagabaya tentunya menjadi contoh buat desa yang lain, terutama yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat, betul bahwa masyarakat di desa Jagabaya perlu untuk membina dari pemberangkatan kegiatan magot ini nanti larinya ke kebersihan. Jadi sampah-sampah yang ada di rumah tangga bisa ditarik untuk dimanfaatkan. Insya Allah ke depan kami akan terus mensosialisasikan agar RW-RW yang lain, setiap RW satu wadah magot nantinya akan dikelola oleh magot yang induk ini, KSM Rumaja yang telah bisa memproduksi lebih banyak lagi. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan KSM Rumaja yang ada di Kampung Rengas di RT 2 RW 14 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, bersama Kang Ope dan Kang Agus. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.